Jika kamu percaya bahwa olahraga kardio adalah satu-satunya cara menjaga jantung tetap sehat, jangan dulu menutup video ini. Saya akan ceritakan kisah nyata tentang seorang pria yang sangat disiplin berlari setiap hari, tetapi justru akhirnya tergeletak di ruang ICU karena serangan jantung. Aneh bukan? Bukankah olahraga kardio selalu disebut sebagai kunci utama kesehatan jantung? Kenapa ia bisa sakit? Apakah kita semua bisa mengalami hal yang sama meski sudah rajin berolahraga? Cerita ini berawal dari Pak Arif, seorang pegawai bank berusia 45 tahun yang dikenal di lingkungannya sebagai sosok yang sangat menjaga kesehatan. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia berlari 5 kilometer tanpa pernah absen. Ia bahkan sudah beberapa kali ikut maraton dan sering dipuji oleh teman-temannya sebagai panutan gaya hidup sehat. Ia tidak merokok, tidak minum alkohol, dan tubuhnya tampak bugar. Namun suatu pagi setelah lari seperti biasa, Pak Arif tiba-tiba merasakan nyeri dada yang luar biasa, keringat dingin bercucuran, dan tubuhnya jatuh tersungkur. Keluarganya panik membawanya ke rumah sakit dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia mengalami serangan jantung. Kabar ini membuat banyak orang terkejut karena bayangan kita selama ini adalah bahwa orang yang rajin olahraga tidak mungkin kena penyakit jantung. Pertanyaannya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah olahraga kardio tidak cukup untuk melindungi jantung kita? Atau ada faktor lain yang selama ini kita abaikan? Olahraga kardio, atau yang sering disebut latihan aerobik, sebenarnya adalah aktivitas fisik yang membuat jantung bekerja lebih keras dan paru-paru memompa lebih cepat untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari jalan cepat, jogging, berenang, bersepeda, hingga zumba. Secara teori, olahraga ini punya banyak manfaat, mulai dari memperkuat otot jantung, melancarkan aliran darah, memperbaiki kadar kolesterol, hingga membantu menurunkan tekanan darah. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the American College of Cardiology tahun 2018 bahkan menyebutkan bahwa orang yang rutin melakukan olahraga kardio intensitas sedang memiliki risiko lebih rendah mengalami penyakit jantung koroner dibandingkan mereka yang jarang bergerak. Jadi jelas bahwa kardio itu penting. Namun, yang jarang dibicarakan adalah kenyataan bahwa olahraga sama seperti obat punya dosis. Dosis yang pas bisa menjadi terapi yang menyelamatkan, tetapi dosis yang berlebihan bisa menjadi racun. Banyak orang beranggapan semakin banyak olahraga semakin baik, padahal tidak selalu demikian. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa olahraga kardio dengan intensitas terlalu tinggi dalam jangka panjang justru bisa membuat jantung mengalami stres berlebihan. Studi dari Mayo Clinic Proceedings tahun 2019 menemukan bahwa olahraga intensitas tinggi yang dilakukan lebih dari 5 jam per minggu dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko aritmia atau gangguan irama jantung. Jadi wajar jika beberapa atlet maraton atau triathlon ditemukan mengalami pembesaran jantung atau gangguan irama, sesuatu yang dikenal sebagai jantung atlet. Kisah Pak Arif semakin jelas setelah diperiksa lebih detail. Ternyata ia memiliki kadar kolesterol tinggi dan riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Meski ia rajin berlari, ia tidak mengatur pola makannya dengan baik. Gorengan, daging berlemak, dan makanan tinggi garam tetap menjadi bagian dari kebiasaannya. Inilah salah satu kesalahpahaman besar yang sering terjadi di masyarakat. Banyak orang merasa jika sudah rajin olahraga, mereka bisa makan apa saja tanpa konsekuensi. Padahal, olahraga tidak bisa sepenuhnya menghapus dampak buruk dari pola makan yang tidak sehat. Sebuah studi yang diterbitkan dalam European Heart Journal tahun 2021 menegaskan bahwa olahraga memang menurunkan risiko penyakit jantung, tetapi pola makan tetap menjadi faktor kunci. Orang yang rajin olahraga namun memiliki pola makan buruk tetap berisiko tinggi terkena serangan jantung dibanding orang yang pola makannya sehat meski aktivitas fisiknya sedang-sedang saja. Artinya, olahraga kardio hanyalah satu bagian dari puzzle besar kesehatan jantung, bukan solusi tunggal. Selain pola makan, faktor lain seperti tidur dan stres juga berperan besar. Bayangkan saja, seseorang yang rajin lari pagi tetapi setiap malamnya hanya tidur 3-4 jam karena begadang, tetap bisa mengalami hipertensi dan serangan jantung. Penelitian dalam Sleep Health Journal tahun 2020 menunjukkan bahwa kurang tidur kronis meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan penyakit kardiovaskular meskipun seseorang aktif berolahraga. Jadi kardio tidak akan bisa menutupi kerusakan yang ditimbulkan oleh kurang tidur. Hal yang sama juga berlaku untuk stres. Seseorang bisa saja rajin berenang atau bersepeda, tetapi jika ia hidup dalam tekanan emosional yang berat, hormonnya tetap akan membuat tekanan darah naik dan jantung rentan mengalami gangguan.
Stres meningkatkan kadar hormon kortisol yang pada akhirnya merusak keseimbangan sistem kardiovaskular. Jadi, olahraga kardio hanya efektif jika menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang lebih menyeluruh, bukan sekadar aktivitas fisik yang berdiri sendiri. Ada pula hal yang jarang disadari, yaitu olahraga kardio yang dilakukan secara sporadis justru bisa berbahaya. Misalnya, seseorang yang jarang olahraga lalu tiba-tiba ikut lari 10 km dalam sebuah acara tanpa persiapan fisik yang cukup. Risiko serangan jantung mendadak akan lebih besar dalam kondisi ini, sebab jantung yang tidak terbiasa dipacu keras bisa tiba-tiba kewalahan. Data dari American Heart Association menunjukkan bahwa serangan jantung sering terjadi saat olahraga mendadak dengan intensitas tinggi, terutama pada orang dengan faktor risiko tersembunyi seperti hipertensi atau kolesterol tinggi. Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi olahraga kardio? Berdasarkan panduan resmi dari American Heart Association tahun 2021, olahraga kardio yang dianjurkan untuk kesehatan jantung adalah 150 menit per minggu dalam intensitas sedang, seperti jalan cepat atau bersepeda santai, atau 75 menit per minggu dalam intensitas tinggi, seperti lari atau aerobik. Selain itu, dianjurkan juga melakukan latihan penguatan otot setidaknya 2 kali per minggu. Jadi sebenarnya kamu tidak perlu maraton setiap hari untuk menjaga jantung sehat. Jalan kaki 30 menit per hari saja sudah cukup memberikan manfaat besar. Cerita lain yang bisa kita pelajari datang dari seorang wanita bernama Rina, berusia 38 tahun. Ia sangat aktif mengikuti Zumba 3 kali seminggu. Namun belakangan ia sering merasa pusing dan cepat lelah. Setelah diperiksa, ternyata ia mengalami anemia berat dan tekanan darah tinggi. Dokternya menjelaskan bahwa meski olahraga penting, kondisi medis seperti anemia tetap harus diatasi. Jika tidak, olahraga justru bisa memperburuk keadaan. Ini adalah contoh nyata bahwa olahraga kardio tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus diiringi dengan pemeriksaan kesehatan dan penanganan faktor risiko lain. Bayangkan jantung seperti mesin mobil. Olahraga kardio adalah cara kita memanaskan dan melatih mesin agar tetap kuat. Namun, jika bahan bakarnya kotor karena pola makan buruk, atau mesin dibiarkan terlalu panas karena stres dan kurang tidur, mesin itu tetap bisa rusak meskipun setiap hari dipacu. Jadi, untuk menjaga jantung sehat, kardio memang penting, tetapi harus disertai dengan pola makan sehat, tidur cukup, manajemen stres, dan menghindari rokok serta alkohol. Kembali ke pertanyaan awal, apakah olahraga kardio benar-benar untuk menjaga jantung sehat? Jawabannya, iya, olahraga kardio memang terbukti memberikan perlindungan besar bagi jantung, tetapi ia bukanlah perisai yang sempurna. Olahraga kardio adalah salah satu pilar, bukan keseluruhan bangunan. Jika pilar lain seperti nutrisi, tidur, dan gaya hidup sehat diabaikan, bangunan itu tetap bisa runtuh. Jadi, jangan salah kaprah. Jangan berpikir bahwa rajin lari atau bersepeda bisa menebus kebiasaan makan sembarangan, begadang setiap malam, atau merokok. Kardio memang bisa memperpanjang umur, tetapi hanya jika dilakukan sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang seimbang. Sekarang saya ingin bertanya pada kamu, bagaimana dengan hidupmu sendiri? Apakah kamu rutin melakukan olahraga kardio dalam dosis yang pas, atau justru menganggap olahraga bisa menebus kebiasaan buruk lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar, siapa tahu pengalamanmu bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Jangan lupa follow akun ini untuk mendapatkan edukasi kesehatan lain yang membuka mata dan bisa menyelamatkan hidupmu. Kan